3, 2, 1, 0. Halo, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Ibu Mariata, wali kelas dari kelas 4C. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian tetap selalu diberi kesehatan dan tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran walaupun belum bisa tatap muka di dalam kelas. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, dan pembelajaran ketiga. Sebelum belajar, jangan lupa siapkan buku dan pulpennya. Nah, sebelumnya, kalian masih ingat tidak pembelajaran yang telah dibahas? Iya, kita membahas tentang keberagaman. Di Indonesia itu banyak sekali keberagaman. Maka dari itu, kalian harus menjaga keberagaman yang ada. Salah satu yang kita bahas kemarin yaitu keberagaman tari tradisional dan keberagaman alat musik. Di Indonesia itu memiliki musik tradisional yang beragam. Maka bunyi yang dihasilkan itu akan berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembahasan berikut ini. Apa itu bunyi? Bunyi atau suara adalah gelombang longitudinal yang merambat melalui medium yang dihasilkan oleh getaran mekanis dan merupakan hasil perambatan energi. Bunyi merambat melalui 3 jenis media, yaitu benda padat, cair, dan gas. Yang pertama, bunyi merambat melalui benda gas. Contoh bunyi merambat melalui benda gas yaitu ketika suara percakapan yang kita dengar saat berbicara dan bunyi petir pada saat kilat terjadi. Suara merambat melalui udara. Udara termasuk benda gas. Yang kedua, bunyi merambat melalui benda padat. Contohnya, bunyi dapat merambat melalui benang kasur. Benang kasur termasuk benda padat. Bunyi dapat merambat melalui benda padat. Kecepatan perambatan melalui berbagai jenis benda tidak sama. Bunyi yang merambat melalui benda padat lebih cepat terdengar daripada benda cair atau benda gas. Yang ketiga, bunyi merambat melalui benda cair. Contohnya, suara air yang terdengar pada saat kita berenang dan suara air yang merambat dalam tong seperti pada gambar. Air termasuk benda cair. Sebelumnya kita telah membahas apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sekarang akan kita ulas kembali. Nah, setiap bacaan biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan dan dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Mari kita simak bacaan berikut. Siap menghadapi musim hujan. Musim hujan hampir tiba. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Pagi itu, semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Sami dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini mereka siap menghadapi musim hujan. Sekarang mari kita tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung di paragraf pertama.
Nah, setelah kita melihat bacaan di paragraf pertama, gagasan pokoknya yaitu musim hujan hampir tiba. Nah, gagasan pendukungnya dilanjutin setelah gagasan pokoknya, yaitu warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Dan yang terakhir, gagasan pendukung di paragraf pertama yaitu mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Nah, setelah kalian mendengarkan penjelasan gagasan pokok dan gagasan pendukung, Ibu ingin kalian mengerjakan tugas di paragraf kedua. Tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Ingat, hanya di paragraf kedua saja. Tulis di buku latihan dan kumpulkan sesuai jadwal yang telah disampaikan oleh wali kelas masing-masing. Demikianlah pembelajaran hari ini. Sampai jumpa. Jangan lupa tugas ya.